Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doa untuk supaya proses belajar kita ini akan lebih baik lagi ke depannya. Baik, Nak Fajri silakan untuk memimpin doa. Baik, selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu. Maria Veronica, Indah Permatasari, Putri Intan. Iya. Oh, sakit. Doakan semoga teman kita yang sedang sakit atau sedang tidak bisa masuk pelajaran pada hari ini diberikan kesempatan untuk datang lagi. Amin. Selanjutnya, Ananda Putri. Oke, baik. Ada yang tahu pelajaran atau materi apa yang akan kita bahas pada hari ini, anak-anak? Ya, Saudari Alif? Iya, benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari kasus HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelumnya, anak-anak tahu tidak? HAM itu kepanjangannya apa? Oke, baik. Benar sekali. Hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia itu harus kita junjung tinggi-tinggi. Mengapa? Karena ketika kita berada di lingkungan, di muka bumi ini, kita harus saling menghormati dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan adat yang ada. Karena ketika kita melanggar, akan terjadi kasus pelanggaran HAM yang tidak baik. Jadi diharapkan setelah anak-anak belajar kasus HAM dalam perspektif Pancasila ini, anak-anak bisa bagaimana menerapkan yang positif, yang baiknya dalam lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Ini tentang kasus HAM pada tahun 1998 itu Trisakti. Jadi Ibu minta di sini anak-anak melihat video, mendengar videonya dengan seksama, dengan cermat. Jadi ketika anak-anak sudah melihat, mendengar video ini, diharapkan anak-anak bisa menganalisis dan bisa menyimpulkan mengapa terjadinya kasus pelanggaran HAM ini. Baiklah, ini akan Ibu tampilkan. Baik anak-anak, bagaimana video tadi? Ya, sangat menarik ya. Dari itu adalah salah satu kasus HAM yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang sampai sekarang mungkin patut kita pertanyakan seperti itu. Bagaimana penegakan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Jadi, anak-anak adakah yang bisa menyimpulkan atau menganalisis bagaimana video ini, kejadian ini, atau bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Baik, Nak, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baik. Saudara Adelia, anak bisa menyimpulkan? Baik. Iya, benar sekali. Bahwasanya hak asasi manusia atau HAM itu kita di muka bumi ini tidak boleh merenggut nyawa seseorang gitu. Jadi di dalam Undang-Undang 1945 pun dalam pasal 28A itu yang berbunyi bahwasanya kita tidak boleh merenggut nyawa seseorang. Tetapi di dalam video tadi para aparat kepolisian, TNI, militer sangat miris sekali. Saat demo itu berlangsung, ketika mahasiswa menyampaikan apresiasinya atau aspirasinya untuk rakyat, malah aparat petinggi itu bagaimana ya? Ibu menyimpulkannya, itu sangat minim sekali. Bagaimana aparat itu dengan sengaja atau tidak dengan sengajanya mereka telah merenggut nyawa seseorang. Dan itu patut kita pertanyakan dan itu patut kita beri kita beri penegakan hukum.
karena itu telah terjadinya kasus pelanggaran HAM. Jadi, di sini anak-anak diharapkan ketika telah menonton video tadi, diharapkan bisa mengetahui mana yang positif dan negatifnya dari kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Dan bagaimana ketika di lingkungan, anak-anak bisa dengan leluasa bagaimana menempatkan diri dan bagaimana memberikan aspirasinya kepada aparat petinggi kita. Baik anak-anak, mungkin cukup di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi Ibu tekankan di sini bahwasanya setelah kita belajar tentang kasus HAM dalam perspektif Pancasila ini, diharapkan anak-anak bisa mempelajari lebih dalam lagi dan mencari sumber lebih banyak lagi. Supaya mengapa? Supaya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di sekeliling kita. Jadi, anak-anak jangan pernah bosan untuk mengejar mimpi, karena mimpi itu sulit untuk dinyatakan, karena kita butuh usaha dalam mengejar mimpi tersebut. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pelajaran minggu depan nanti Ibu kabari kepada ketua kelas, Nak Fajri. Selanjutnya, mari kita lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu minta maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.